Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Poin yang tersedia, 0. Keahlian. Keterampilan pasif, tidak diketahui, LV Max. Ketekunan LV1. Keterampilan aktif, jalankan LV1. Apakah akan ada peningkatan tambahan pada statistik saat melawan monster tipe Beast? Meski ada batasan tertentu, nilai kemampuannya bisa ditingkatkan hingga 40%. Kedengarannya bagus. Ada banyak jenis monster tipe binatang. Apakah itu juga berlaku untuk tipe lain? Jika demikian, dia dapat dengan mudah menangani monster-monster itu dalam pertempuran kelompok di masa depan. Selain gelar tersebut, ia juga mendapatkan banyak hal. 34 gading, 2 belati berkarat, 1 set pakaian musafir, dan batu kembali. Terkadang beberapa item dijatuhkan saat berhadapan dengan manusia serigala, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatan serangan belati jauh lebih rendah daripada pedang panjang, dan dia tidak bisa memakai pakaian musafir, yang hanya serba-serbi yang bisa dijual di toko. Setelah menjual semuanya, dia menghasilkan lebih dari 1000 koin emas. Koin emas, 1060, tapi aku masih belum bisa merasakan kegembiraannya. Tidak peduli berapa banyak koin emas yang dia simpan, dia tidak dapat menggunakannya sekarang. Selain koin emas, sisanya adalah batu pengembalian. Dia mencoba segala cara sebelumnya dan tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah, dan dia hanya bisa pergi setelah mendapatkan batu pengembalian. Tapi sekarang, dia bisa pergi kapanpun dia mau. Ia menemukan dirinya berada di persimpangan jalan. Di depan ada tangga menuju ruang bawah tanah kedua. Di tangannya ada batu kembali. Haruskah kita bergerak maju, atau mundur? Jika di masa lalu, dia pasti akan memilih yang terakhir tanpa ragu. Itu sebabnya dia selamat dari beberapa perhentian grup pertama. Yang lain mengatakan bahwa itu adalah keajaiban dia bisa bertahan sampai sekarang. Tetapi sebenarnya dia hanya membuat pilihan yang paling masuk akal. Tapi sekarang berbeda. Dia tidak ingin mundur. Dia berpikir bahwa jika dia berpaling sekarang, dia tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh. Aku tidak ingin mundur lagi. Orang selalu ingin maju. Seong Jinwoo mengembalikan batu pengembalian ke sakunya. Angkat kaki Anda dan berjalan menuju tangga menuju ruang bawah tanah kedua. Bab 15, Kasaka di penjara bawah tanah. Naik tingkat. Naik tingkat. Tidak seperti ruang bawah tanah biasa, di ruang bawah tanah simulasi ini, monster yang telah ditangani dapat terus-menerus dilahirkan kembali. Jadi ketika dia menyingkirkan monster di lapisan kedua, monster di lapisan pertama akan dibangkitkan. Dan ketika dia menyelesaikan monster yang dibangkitkan di lapisan pertama, monster di lapisan kedua akan dibangkitkan. Naik tingkat. Naik tingkat. Cheng Jinwoo bolak-balik antara lantai pertama dan kedua dan terus membunuh monster sampai dia tidak bisa lagi meningkatkan. Tidak ada yang tahu kapan kesempatan seperti itu akan datang lagi. Dia secara bertahap menjadi akrab dengan tempat ini, dan dia bahkan tahu di mana Warcraft berikutnya akan muncul. Seekor monyet melompat dari langit-langit. Dia dengan mudah menghindari cakar monyet yang melompat dari langit-langit dan menusuk jantungnya dengan pedang. Jie. Akan ada macan kumbang hitam di kiri dan kanan. Dia kemudian dengan mudah memenggal kedua macan kumbang itu. Retakan. Retakan. Kamu telah berhasil menyelesaikan Blade Swordsman. Kamu telah berhasil menyelesaikan Shadow Razan. Kamu telah berhasil menyelesaikan Shadow Razan. Ini adalah akhir dari lantai 2. Dia sekali lagi melenyapkan semua monster di lantai 2. Tetapi ketika dia mencapai level ke-15, level tersebut berhenti. Sepertinya level 15 di lantai pertama dan kedua sudah menjadi batasnya. Nilai kemampuan. Kemampuan. Kekuatan, 45. Stamina 24. Kelincahan 24. Intelijen 24. Poin yang tersedia, 0. Pada level ke-15, nilai kemampuannya juga meningkat pesat. Kelincahan fisiknya mendekati 25. Faktanya, ketika nilai kelincahannya melebihi 20, dia sudah bisa merasakan perbedaan yang jelas. Kelincahan bukan berarti meningkatkan kecepatan diri sendiri, melainkan memperlambat gerak lawan secara relatif. Ini seperti menonton gerakan lambat lagi.
Apakah itu monyet yang melompat dari langit-langit, atau dua macan kumbang hitam menerkamnya? Cheng Jinwoo sepertinya sedang menonton tayangan ulang gerakan lambat. Rasanya seolah-olah saya bisa mengendalikan waktu. Dia dapat dengan mudah menghindari serangan monster tersebut, dan dia dapat dengan mudah menyerang monster tersebut. Dengan kata lain, jadilah lebih lincah. Kecepatan tentu saja relatif. Semakin tinggi nilai kelincahannya, semakin besar jarak antara kedua belah pihak. Di mata pihak lain, tampaknya Cheng Jinwoo lebih cepat. Kekuatan dan kelincahan ditingkatkan pada saat yang sama, dan efek yang dilapiskan menjadi jelas. Ini adalah pemahamannya saat ini tentang kemampuan kelincahan. Jangan pikirkan itu untuk saat ini. Cheng Jinwoo menyingkirkan jendela status. Bagaimana dengan itu? Dia melihat ke arah tangga yang menuju ke tingkat basement ketiga. Meskipun dia bisa terus menjelajah, dia tetap berhenti. Alasan mengapa dia hanya bolak-balik antara lantai 1 dan 2 adalah seseorang dengan ruam. Dengan peningkatan kemampuan persepsi, perasaan menakutkan yang dibawa kepadanya oleh lantai bawah tanah ketiga menjadi semakin kuat. Tidak ada keraguan bahwa pasti ada monster yang sangat kuat di lantai 3 bawah tanah. Seong Jinwoo ingat pesan yang dia terima saat pertama kali masuk. Kamu tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah. Silakan bunuh bos pamungkas atau gunakan batu pengembalian. Bos pamungkas. Cheng Jinwoo telah bertahan di 2 lantai pertama, hanya untuk meningkatkan level untuk menghadapi monster berikutnya. Meski dia sudah bersiap dengan baik, saat dia benar-benar ingin turun, dia masih berkeringat gugup. Cheng Jinwoo menepuk pipinya. Semuanya ada di sini, bagaimana Anda bisa melarikan diri tanpa melihat bos pamungkas? Ketegangan sedang kondusif untuk mempertahankan keadaan yang baik. Sekarang juga. Seong Jinwoo mencengkeram gagang pedang dengan erat dengan kedua tangan, dan berjalan menuruni tangga perlahan. Dia merasa tangga ini lebih panjang. Apakah itu ilusi? Dia menelan ludah dengan gugup. Cahayanya juga jauh lebih redup daripada 2 lantai pertama, tapi untungnya tidak mempengaruhi penglihatannya. Apakah karena peningkatan kemampuan persepsi? Visi tampaknya menjadi lebih baik. Dia berjalan hati-hati menuruni tangga dan melihat rel. Tidak. Tepatnya, itu harus menjadi tempat rel kereta api dulu diletakkan. Tempat yang seharusnya dilewati kereta bawah tanah sekarang dipenuhi air hitam. Apa itu? Bukan terowongan bawah tanah, ini lebih seperti danau atau sungai. Cheng Jinwoo maju selangkah, ingin melihat lebih dekat. Tiba-tiba, benda panjang seperti batang kayu keluar dari air hitam. Puci. Sangat cepat. Dalam sekejap mata, yang muncul di depannya bukanlah batang kayu, melainkan ular raksasa dengan ukuran yang hampir sama. Ho? Cheng Jinwoo buru-buru memukul kepala ular raksasa itu dengan pedangnya. Dentang. Mata Cheng Jinwoo membelalak. Apa yang terjadi di sini? Meskipun dia berhasil mengarahkan ular itu, pedang panjangnya yang terpercaya itu patah saat dia memukul kepala ular itu. Dia sangat takut sehingga dia buru-buru menoleh untuk melihat ke atas. Ular itu tampak kaget dengan serangan baliknya, dan tidak menyerang lagi. Ular itu melingkar di kejauhan, menatap tajam ke arah Cheng Jinwoo. Penguasa rawa, Qian Fangkasaka. Cheng Jinwoo dengan jelas melihat nama orangnya di kepala monster itu. Monster ini lebih cepat dan memiliki kulit yang lebih keras daripada yang memiliki nama putih. Tapi itu pedang dengan bonus sihir. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.